Baik. Perkenalkan, nama saya Ketudi Prayoga dari kelas A1 dengan NIM akhir 011. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemrograman arsitektur. Berikut topik pembahasan. Yang pertama ada mengenai pengertian dan definisi, kemudian ada proses pemrograman, ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang keenam ada analisis tapak. Pertama, penjelasan mengenai pengertian. Pemrograman arsitektur merupakan proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain. Dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman sendiri merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Kemudian yang kedua ada proses desain. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini merupakan tahap awal untuk mencari tahu data existing, potensi yang dapat dijadikan nilai jual, kemudian masalah yang ada sehingga dapat ditangani atau dicari solusi. Dengan mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik, yang selanjutnya akan dilakukan analisa potensi serta analisa masalah lainnya yang didasari dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, yang kemudian ada konsep desain. Pada tahap ini mulai berinteraksi dengan klien untuk mempelajari sebidang tanah, struktur yang ada, dan keinginan klien untuk bangunan. Jika memungkinkan, analisis lokasi secara langsung memberikan informasi paling akurat untuk semua jenis proyek. Kemudian, arsitek akan menyusun konsep rancangan yang mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan, biaya estimasi, tujuan, dan kendala yang akan mendapat persetujuan dari klien. Kemudian ada analisis data. Pada fase ini, tim desain mulai menerjemahkan keinginan klien ke dalam sebuah konsep desain bangunan. Biasanya melibatkan sketsa gambar, rendering 3D, dan denah lokasi awal. Kemudian ada skematik desain. Skematik desain yang mana dapat diartikan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuannya sendiri sebagai berikut, yaitu yang pertama mewujudkan kebutuhan pemilik. Dalam fase ini dapat membuat dan mendiskusikan berapa ruangan yang diinginkan, dan pada tahap ini juga akan mempengaruhi keseluruhan dari final desain akhir. Kemudian yang kedua ada menentukan lokasi rancangan desain, dan kemudian yang ketiga menggunakan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruangan, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Diagram ini juga dibuat dengan beberapa warna yang berbeda sehingga menunjukkan hubungan antar desain. Kemudian yang keempat ada merancang kebutuhan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Kemudian ada arsitektur konsep. Apa itu konsep arsitektur? Konsep pada desain arsitektural merupakan cara arsitek menangkapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Nah, kemudian ada beberapa konsep-konsep. Nah, ada yang pertama ada konsep analogi. Konsep analogi sendiri adalah merupakan pendekatan bentuk yang biasa digunakan dalam desain. Kemudian ada konsep metafora, merupakan sebuah pendekatan melalui kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan yang akan menimbulkan tanggapan dari penikmat. Kemudian ada konsep hakikat, merupakan menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Nah, kemudian ada konsep utopia,
utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Kemudian ada konsep pragmatik, merupakan konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Kemudian yang keempat ada teknik presentasi konsep. Kombinasi antara desain yang baik, teknologi audiovisual yang sempurna, dan ilmu komunikasi yang tajam dari arsitek akan menghasilkan efek yang sangat efektif bagi presentasi karya arsitektur. Ada beberapa teknik untuk mempresentasikan konsep gagasan. Yang pertama, ada presentasi dengan diagram proses desain. Kemudian yang kedua ada presentasi dengan model maket arsitektur. Yang ketiga ada presentasi dengan 3D visualisasi. Yang keempat ada presentasi dengan audiensi. Yang kelima ada presentasi dengan sosial media. Kemudian penyusun program ruang. Berbicara mengenai pertimbangan fungsi, berarti secara tidak langsung berkenaan dengan masalah ruang. Program ruang pada dasarnya merupakan menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari klien. Tahapan penyusunan pemrograman ruang sebagai berikut. Yang pertama, ada menetapkan kebutuhan ruang. Yang kemudian ada menetapkan besaran ruang. Yang ketiga, ada menetapkan pola hubungan ruang. Yang keempat, ada menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Kemudian yang terakhir ada analisis tapak. Analisis tapak sendiri merupakan sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan yang berdasarkan fakta berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan kota non-fisik dan digunakan juga untuk memutuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas bangunan dan aktivitas ruang. Berikut ada beberapa analisis. Yang pertama ada analisis kebisingan, kemudian yang kedua ada analisis sirkulasi, ada analisis angin, kemudian ada analisis matahari, ada analisis pandangan, analisis sumber listrik, analisis sumber air bersih, dan analisis drainase. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.